Agak kareba Ki, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Senang sekali saya Noli Velayati kembali dapat menjumpai Anda dalam acara olahraga tradisional. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Sopeng. Di sini saya akan mengajak Anda untuk mengenal salah satu olahraga tradisional yang masih dilestarikan hingga saat ini, yaitu olahraga tradisional Malogo. Nah, seperti apa sih sejarah dan juga keseruan dari olahraga tradisional Malogo? Jangan kemana-mana, tetap saksikan olahraga tradisional. Dari tradisi menuju prestasi. Traders, Sulawesi Selatan yang beribu kota di Makassar dikenal memiliki beragam kekayaan tradisi budaya yang diwariskan oleh para leluhurnya. Provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi ini memiliki luas daerah 46.717,48 km persegi. Terdiri dari berbagai macam etnis seperti Bugis, Makassar, Toraja, Luwu, Duri, Selayar, Mandar, Jawa, dan lainnya. Dari perpaduan kultur budaya suku yang multi etnis tersebut, terciptalah berbagai permainan rakyat dan juga olahraga tradisional dari berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang hingga saat ini terkenal memiliki tradisi khas permainan rakyat dan terus melestarikan berbagai kearifan lokalnya adalah Kabupaten Sopeng. Malogo, itulah jenis olahraga tradisional warga masyarakat di Desa Tetawatu, Kecamatan Lililirau yang masih terpelihara dan terlestarikan bahkan diminati dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam sebutannya, olahraga tradisional Malogo ini berasal dari bahasa Bugis, namun masyarakat suku Makassar menyebutnya dengan alogo. Dahulunya merupakan permainan rakyat biasa dan juga para bangsawan. Malogo yang dalam permainannya menggunakan dua buah alat utama, yaitu tempurung kelapa dan sebilah kayu atau bambu. Menurut Bupati Sopeng, Haji Andika Swadi Rasak SE, kemunculannya sangatlah berkaitan dengan kondisi masyarakatnya yang kreatif dan inovatif. Letak geografis Desa Tetawatu di Kecamatan Lililirau, Kabupaten Sopeng, yang bermata pencariannya pertanian dan berkebun kelapa menjadi latar belakang lahirnya permainan Malogo yang terus terlestarikan hingga saat ini. Kalau sejarahnya mengenai masalah Malogo ini, adalah masyarakat Sopeng, dalam ini komunitas Bugis Sopeng waktu itu, banyak waktu yang terbuang karena biasanya panennya hanya satu kali saja, satu tahun. Para pemikir-pemikir termasuk matua dan pemangku adat waktu itu menciptakan suatu olahraga yang waktu samanya itu juga adalah zaman yang sangat luar biasa, canggih waktu itu. Dengan ada tempurung digunakan, kemudian permainannya itu dilakukan oleh tim, ya. Kemudian di dalam tim itu ada kebersamaan, ada kejujuran, kemudian ada keuletan dan ada keberanian, ya. Sehingga setelah selesai acara Malogo ini, biasanya meskipun ada perasaan-perasaan tidak enak di tempat itu, tapi selesai kegiatan itu kembali
rujuk kembali dengan persaudaraan yang sangat ketat. Nah, All Trader, saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pembuatan arena dan alat-alat yang digunakan untuk olahraga tradisional Malogo. All Traders, pada dasarnya olahraga tradisional Malogo yang kemunculannya berlatar belakang tradisi perayaan musim panen di daerah pedesaan Sopeng, maka bahan baku alatnya menggunakan materi sederhana yang mudah diperoleh. Ada dua jenis alat utama dalam permainan ini, yaitu logo dari tempurung kelapa dan sebilah kayu atau bambu. Dalam sejarahnya, selain masyarakat awam, Malogo juga sering dimainkan oleh kalangan bangsawan. Oleh karena itu, terdapat dua jenis bahan baku logo, yaitu tanduk kerbau, besi yang disepuh emas untuk bangsawan, dan berbahan tempurung kelapa biasa untuk warga biasa. Selain bahan baku peralatan permainan, kelengkapan lainnya yang tak kalah pentingnya adalah pembuatan lapangan atau arena lomba Malogo. Kegotong royongan warga di desa Tetawatu, Kecamatan Lililirau memang sungguh luar biasa dalam upayanya membangun sebuah venue Malogo. Masyarakat di desa ini dengan semangat kebersamaannya saling bekerja sama membuka lahan mulai dari meratakan tanah, memadatkannya, dan selanjutnya memasangi bambu agar tidak longsor. Diperlukan waktu antara 15 hingga 30 hari, serta keahlian khusus untuk membuat arena Malogo yang berukuran panjang 35 meter dan lebar 3 meter. Bahkan sebelum digelarnya kompetisi Malogo, aparat desa ikut meninjau serta melakukan uji coba agar sesuai dengan standar. Ukuran Malogo ini lapangan panjangnya 30 cm, lebarnya 70 cm, dan jarak tiang dari tiang satu dari satu ke dua itu jaraknya 6 meter. Bahan-bahan yang diperlukan itu nomor 1 bambu untuk pinggirnya itu garis pinggirnya, kedua kayu sebagai tongkatnya itu dipotong-potong baru dipaku. Baru dikasih naiki tanah, dikasih rata, baru disiram. Selesai disiram, dikasih juga lagi tanah di atasnya, baru ditumbuk itu diratakan. Peralatan permainan dari tradisi Malogo ini disediakan dari tempurung kelapa yang terpilih. Ini bukan sembarang tempurung, Pak. Ini harus terpilih. Bagaimana caranya untuk kita kasih kasih tempel, baru dikasih kasih skrot itu. Dan ini yang dipakai macampa ini sebagai macampa itu dua hal, bambu dan kayu bisa. Faktor pendukung lainnya yang tak kalah pentingnya pada olahraga tradisional Malogo, dalam pergelarannya dibutuhkan alat musik tradisional untuk menyemangati para pemain. Setidaknya ada 3 alat musik tradisional khas yang digunakan dalam setiap atraksi permainan ini, yaitu gendang, pui-pui, dan juga suling. Ditampilkannya alat musik tradisional khas yang mengiringi gelaran lomba Malogo tak ayal lagi menambah kemeriahan permainan dan juga menjadi daya tarik bagi penonton. Nah, All Trader, saat ini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan seperti apa keseruan saat bermain olahraga tradisional Malogo. All Traders,
Pada perhelatan olahraga tradisional yang digelar di Desa Tetawatu di Kecamatan Lilirau, Kabupaten Sopeng, prosesi permainannya diawali dengan sambutan pihak penyelenggara kepada para tamu kehormatan, peserta lomba, dan juga penonton. Atraksi adat tokoh masyarakat berupa ucapan selamat datang yang diiringi dengan tarian merupakan sensasi luar biasa yang kami rasakan saat akan memasuki arena lomba Malogo. Dalam olahraga tradisional Malogo, sistem lombanya dapat dilaksanakan secara perorangan maupun bergu, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Keseruan permainannya bahkan juga tidak mengenal gender, di mana para perempuan pun ikut ambil bagian dalam setiap lombanya. Untuk cara bermain atau lomba Malogo, para pemain atau pesertanya dengan cara membidik atau menembak sasaran atau buah yang telah dipasang di arena dengan logo miliknya sebanyak 2 kali putaran secara bergantian. Setiap kali membidik target, logo milik setiap peserta harus tetap berada dalam posisi awal atau tempat semula, dan logo hanya boleh diputar sewaktu mengarah ke tempat target. Selama proses permainan berlangsung, logo tidak diperbolehkan diganti kecuali rusak atau pecah atau telah mendapat izin dari juri ataupun wasit. Sementara aturan lainnya yang mesti dipatuhi adalah saat memukul dengan stik bambu, logo tidak boleh keluar garis maupun tersentuh. Biasanya dalam pertandingan tradisional Malogo, para pemainnya menggunakan pakaian khas tradisionalnya, seperti jas tutup, lipas sakbe, serta patondro. Menurut Eka Wijaya selaku Kepala Desa Tetawatu, kemeriahan penyelenggaraan lomba Malogo tersebut dapat digelar secara rutin agar terus populer sehingga dapat meningkatkan potensi ekonomi maupun wisata di daerahnya. Kalau berbicara mengenai dampak sosialnya, ya masyarakat kalau kita lihat di sini masyarakat sangat antusias sekali. Kenapa? Karena dalam proses pembuatan lapangan logonya sendiri, ya kita laksanakan secara swadaya, artinya rasa kental kegotong royongan kita itu rasanya kita bangkit kembali. Ya, dan itu kita lakukan setiap tahunnya setelah musim panen. Ya, kalau berbicara mengenai dampak ekonominya kan, kalau kita lihat di sini dalam suatu acara itu, tentu masyarakat bisa melihat peluang, misalkan bisa membuka warung jajanan tradisional atau kita bisa sebut di sini atau BPOG. Ya, itu menjadi daya tariknya juga bahwa acara logo itu identik dengan jajanan tradisionalnya. Kalau harapan ke depannya, saya sebagai pemerintah desa, ya tentu berharap bahwa olahraga tradisional ini tetap dilaksanakan. Ya, tentu dari pemerintah desa kita wajib mendukung hal ini karena ini adalah warisan turun-temurun dari nenek moyang kita. Nah, All Traders, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana keseruan saat kita menyaksikan olahraga tradisional Malogo. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengetahui nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalam olahraga tradisional Malogo. All Traders, setelah melalui format pertandingan yang menggunakan sistem setengah kompetisi, pemenang lomba permainan Malogo ditentukan oleh besarnya jumlah poin atau nilai yang diperoleh masing-masing peserta atau tim. Ternyata tidak hanya aktivitas gerak yang dapat mendatangkan kebugaran, kegembiraan, dan juga memupuk rasa kebersamaan bagi pesertanya. Olahraga tradisional Malogo juga memiliki aspek penting lainnya. Selain unsur olahraga, ternyata Malogo juga memiliki nilai filosofi yang begitu tinggi, di mana secara tidak langsung terjadi proses penanaman nilai budaya yang mengajarkan kejujuran, tidak egois, kerjasama, sikap kerja keras, dan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi pembangunan, serta masuknya budaya asing di berbagai kota maupun daerah di Indonesia, ternyata permainan Malogo dapat bertahan bahkan bertumbuh kembang dengan baik hingga saat ini.
Bahkan Bupati Sopeng Haji Andi Kaswadi Rasak bertekad untuk menjadikan olahraga tradisional ini tidak hanya populer di daerahnya, namun juga berkembang di daerah lainnya dan dijadikan sebagai warisan budaya non-benda oleh pemerintah. Makna daripada terkandung dalam logo ini sebenarnya pada dasarnya itulah kehebatan para leluhur kita, menciptakan satu olahraga tapi pada hakikatnya mengajarkan tentang kejujuran dan sportivitas, sehingga logo ini masih bisa kita lihat karena memang logo ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda kita, anak-anak kita diajarkan tentang kejujuran. Nah, masalah logo tentu merupakan suatu olahraga tradisional yang diwariskan para pendahulu kita kepada kita semua, sangat bisa merasakan khususnya di Kabupaten Sopeng. Tentu sangat berharap bahwa ini tetap dilestarikan dan kepada para pihak terutama Dinas Pendidikan Kebudayaan ini tetap menyampaikan kepada masyarakat tentang begitu pentingnya melestarikan logo ini. Sebenarnya kalau bicara tentang banyaknya, tentu sangat banyak sekali di Kabupaten Sopeng, berbeda dengan daerah lain. Kalau saya menjelaskan satu persatu sampai pagi tidak selesai. Makanya itu gambaran singkat saja, masih banyak olahraga tradisional yang ada di Sopeng yang biasa kita masih memperagakan, masih kita biasa lombakan. Saya sebenarnya bukan budayawan, tapi saya punya komitmen. Saya juga bukan sejarawan, tapi saya sadar bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam warisan sejarah budaya para kita sangat luar biasa bagi diri saya. Makanya saya setelah diamanahkan menjadi bupati, komitmen saya akan jadikan Sopeng jadi benteng budaya di Republik ini. Itu komitmen saya dan saya lakukan beberapa kegiatan. Alhamdulillah mendapatkan respon yang luar biasa dari pemerhati-pemerhati lain. Maka tentu tidak ada kata tidak bagi kami mempertahankan sejarah budaya yang ada di bumi NKRI ini. Harapan besar berbagai pihak agar Malogo tidak hanya populer di Kabupaten Sopeng saja, namun juga diminati di daerah lainnya ternyata juga menyimpan sebuah potensi besar. Apabila event Malogo dikelola lebih baik, maka permainan ini dapat ditingkatkan menjadi olahraga prestasi seperti halnya pencak silat maupun sepak takraw yang kini telah mendunia. Hal lainnya yang tak kalah penting, Malogo juga dapat dijadikan sebagai komoditi hiburan yang memiliki potensi besar sebagai sport tourism ataupun wisata olahraga. Jadi terima kasih, kami selaku penanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu mengultimatum ya, memerintahkan kepada segenap kepala sekolah UPTD kecamatan, 8 kecamatan dan seluruh kepala sekolah SD ya, SMP, bahkan masih di TK kita sudah sampaikan, ajarkan mengenai masalah budaya atau olahraga tradisional terutama dengan budaya Malogo. Masih banyak budaya juga, budaya Majeka ya, dengan budaya Masalo. Khusus untuk budaya Malogo ini di SD memang sudah diajarkan sejak dini supaya apa? Budaya yang merupakan warisan dari leluhur kami di Sopeng orang Bugis itu tidak terlepas. Anak-anak kami nanti kami tidak melihat dia lebih canggih menggunakan IT, hanya olahraga-olahraga yang sifatnya saja tidak ada gerakan-gerakan, hanya duduk baru video game dan lain sebagainya. Kami ingin anak kami betul-betul budaya Malogo ini diwariskan sampai mulai daripada anak-anak kami yang betul-betul di SD itu mulai kelas 1, 2, 3, 4. Kalau sudah kelas 5 itu dia sudah memahami mengenai budaya Malogo ini. Bisa kita uji anak-anak kami di SD ini pertandingan pada saat kita adakan, banyak sekali yang ahli untuk budaya Malogo ini. Nah, All Traders, itulah dia tadi salah satu olahraga tradisional yang dimiliki Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu olahraga tradisional Malogo.
Dan sudah sepantasnya dan seharusnya kita terus menjaga dan melestarikan olahraga tradisional yang masih ada di Indonesia. Dari Kabupaten Sopeng, Noli Velayati mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk terus saksikan olahraga tradisional. Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi.